Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Ya, siap, monggo. Ya. Silakan. Narak Oke, lumiyin. terima kasih, Pak. Maaf sebelumnya rumahnya berantakan kayak gini ya. Iya. Jadi bingung mau Iya, di kenapa-napa, tempat di mana, Pak. yo. Mau di rumahnya Pak Aman, yo bingung. Rumah Bu Amin, yo bingung. Rumah aja nggak apa-apa, Pak. Perkenalkan dulu ya, Pak, nama saya Marswan Rizal dari Dinas Pertanian Boyolali. Di sini saya bertujuan untuk memberikan penyuluhan di Desa Pakel ini kepada para petani jagung, padi dan yang lain-lain seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Sebelumnya itu perinciannya gimana, Pak? Soalnya ya ini masa pandemi ya, segala aktivitas dibatasi, kumpul-kumpul ya dibatasi, temu-temu dengan orang lain ya dibatasi, kegiatan aktivitas yang lain dari pagi sampai malam terutama ya dibatasi. Sebelumnya ada apa ya, Pak? Oh iya, untuk kegiatan penyuluhan ini itu ya memang menggunakan standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, Pak. Jadi ya kita harus berjarak minimal setengah meter seperti itu, Pak. Saya di sini ini untuk memberikan penyuluhan tentang pembentukan koperasi dan juga penggunaan kartu usaha tani, Pak. Apakah sebelumnya di sini sudah ada koperasi atau belum ya, Pak? Ya, sebelumnya saya curang juga, Pak. Ya memang sekarang ini kan tingkat kepercayaan petani di desa Pakalnya ya seperti itu, apalagi koperasi yang dari pemerintah ya masih ragu-ragu, masih takut, masih ini itulah segala macam ribet lah, ini itu, terus petaninya merasa direpotkan malah masih ikut itu apa program koperasi. Bingung, Pak, itu gimana, Pak? Bapak mau merinci apa gimana, Pak? Oh ya, kan di Desa Pakal ini tuh saya lihat potensinya tanahnya, petaninya itu sangat bagus gitu loh, Pak. Seperti kayak hasilnya itu bagus sekali, seperti hasil padi, hasil jagung. Tapi untuk penunjang hal-hal itu semua dibutuhkan koperasi yang proper, yang siap untuk menjadi support kepada petani, menyediakan berbagai hal seperti bibit, pupuk, pestisida seperti itu, Pak. Jadi saya datang kemari untuk memberikan penyuluhan tentang pembentukan koperasi dan juga pembentukan kartu usaha tani kepada petani-petani seperti Bapak dan petani yang lainnya seperti itu, Pak. Menarik sekali ya tentang ini pembantuan ke petani dari pembentukan koperasi, pembentukan kartu usaha taninya ya. Menarik sekali bisa membantu saya dan teman-teman saya khususnya petani. Iya. Sebelumnya itu gimana itu, Pak, programnya, Pak? Programnya itu Dinas Pertanian di Boyolali itu memberikan kayak bantuan kepada petani yang ada di Desa Pakal ini, yaitu pembentukan koperasi yang dikhususkan kepada petani yang lainnya. Jadi yang beranggotakan di dalam koperasi itu ya cuma petani dan hanya petani seperti itu, Pak. Di saat nanti sudah terdaftar di koperasi, petani akan diarahkan untuk membuat kartu usaha tani seperti ini, Pak. Kartu usaha tani seperti ini nanti Bapak bisa membuatnya untuk datang ke koperasi tersebut dengan membawa kartu keluarga ya, Pak. Setelah Bapak datang membawa kartu keluarga, nanti ada yang mengurus di sana yang membantu. Setelah 5 hari Bapak akan diberikan kartu itu dan bisa mulai mengisi setiap bulannya seperti itu, Pak. Mengisi setiap bulannya ya, Pak. Ini saya masih ragu ini, Pak. Kan ya mengerti lah era pandemi ini segala aktivitasnya dibatasi. Ya saya mau dulu itu pas panen ya itu mau distribusikan hasil panennya bisa enak, ada dari pihak mana ke nemuin saya mau beli gabahnya, mau beli produk taninya saya, harganya juga ya terbilang lumayan. Tapi sekarang aksesnya sulit, mau ketemuan aja sama pembeli ya sulit. Akhirnya ya saya juga ibaratnya dapat keuntungannya kecil sekali, malah minim dan hampir mau rugi juga.
gimana itu Pak solusinya Pak? Ya, kalau Mengingatkan, ya ngertilah itu pembayaran itu sangat riskan sekali itu Pak. Gimana itu? ya kalau dulu sebelum ada koperasi kan ya petani melakukan tawar menawar kepada pembeli gitu ya Pak. Nah, setelah nanti terbentuknya koperasi, petani itu nggak usah membeli bernegosiasi dulu kepada pembeli. Nah, jadi petani bisa langsung menyetorkan hasil panennya itu ke koperasi, dan koperasi akan membeli hasil tani tersebut. Kemudian koperasi akan menyalurkan ke pasar, ke yang lain-lain, mendistribusikan lah seperti itu Pak. Jadi petani tidak usah kerepotan kayak harus bernegosiasi, harus membawanya dulu lagi ke pasar untuk mendapatkan harga yang cocok seperti itu Pak. Dan juga koperasi ini itu di bawah naungan Dinas Pertanian Pak. Jadi ya nggak mungkin ada yang namanya penyelewengan dana atau korupsi atau yang lainnya seperti itu Pak. Karena tujuan utama bentuknya koperasi di Desa Pakel ini untuk mensupport 100% kegiatan petani dalam kegiatan usahanya seperti ya pupuk, benih, bibit, pestisida seperti itu Pak. Menarik sekali ya programnya itu. Ya ibaratnya dari saya dan teman-teman saya yang khususnya petani yang mengharapkan ini programnya bekerja dengan baik, amanah juga ke depannya, ya terus membantu petani dalam mendistribusikan, membeli tentang apa itu ya, produk-produk hasil tani yang kami hasilkan dengan harga yang layak. Soalnya ya akhir-akhir ini saya dan teman-teman saya dalam usaha tani ya itu belinya murah karena alasannya pandemi terus saya pusing dan teman-teman saya juga pusing. Akhirnya banyak temannya saya yang beralih dari yang dulunya petani terus sekarang jadi pengusaha lain, jadi YouTuber ya ada, jadi macam-macam gitu Pak. Saya jadi bingung sendiri Pak, pengen mengajukan agama. Tapi sebelumnya itu bulannya berapa itu Pak? Untuk angsuran per bulannya itu semampunya petani. Jadi programnya itu tidak membebankan petani. Misal petani bisa mengansur per bulan 10.000 gitu ya. Ya 10.000 setiap bulan. Misal bisa lebih sedikit ya menjadi 15.000 sebulan seperti itu Pak. Jadi ya semampunya, misal cuma bisa 1.000 ya 1.000 rupiah per bulan seperti itu. Tidak memberatkan ya Pak. Menarik sekali. Ini yang apa itu titik-titik itu apa ya Pak? Soalnya kan saya juga bingung, saya orangnya gaptek, nggak tahu apa-apa ya tentang teknologi, paling artinya sekedar anak saya main HP, oh gini itu apa itu Pak? Oh ya, nanti saat Bapak ingin memenuhi kebutuhan usaha taninya, misal oh iya pupuk saya habis untuk di lahan seperti itu ya Pak, Bapak bisa datang ke koperasi untuk membeli pupuk di koperasi. Tapi tidak usah membawa uang sedikit pun atau 0 rupiah lah, cukup membawa ini. Kemudian Bapak datang memilih bibit yang akan atau pupuk yang akan dipilih. Bapak datang ke kasir, cukup men-tap di kode barcode ini di mesinnya Pak. Nanti ada mesinnya dan akan dibantu oleh penjaga yang ada di sana. Jadi Bapak akan langsung menaruh kartu dan sudah selesai gitu Pak. Itu kalau misalnya kan saya kan petani Pak, ya ngerti lah petani ya kerjanya dari pagi ya ke sawah, siang ya di sawah, sore ya di sawah, apa kan rumah juga ada yang jaga ya, saya sama istri ya di sawah terus. Nah, itu riskan sekali ya, rawan kartunya hilang segala macam. Itu gimana Pak kalau kartunya hilang? Oh, nanti kalau kartu hilang cukup mengurus surat kehilangan saja Pak. Mengurus surat kehilangan dan juga membawa kartu keluarga yang dulu pernah gunakan untuk membuatnya ya Pak. Nanti akan dibuatkan lagi yang baru, dan yang lama yang sudah hilang itu akan dinonaktifkan. Jadi misal ada penyalahgunaan gitu ya sudah tidak bisa Pak. Karena yang bisa menggunakan ini cuma untuk petani dan hanya untuk digunakan membeli kebutuhan usaha tani seperti itu Pak. Menarik sekali ya. Berarti kalau misalnya udah masuk
Saya dulu pernah mempelajari tentang ilmu koperasi, Pak. Kan di koperasi ya ada namanya sistem pembagian hasil itu di akhir. Apa itu namanya tadi, Pak? Di koperasi, iya. Namanya apa itu, Pak? SHU itu ya. Nah, itu pas di akhir itu gimana, Pak? SHU-nya? Oh, nanti SHU itu dibagikan mungkin dalam bentuk apa seperti pupuk atau seperti itu untuk menunjang kebutuhan petani ya, seperti itu Pak. Mungkin Bapak petani padi, nanti mungkin hasil usahanya akan diberikan pestisida untuk menangani hama padi, seperti itu Pak. Sekali ya. Ya semoga ya amanah. Dan untuk lokasinya di mana itu, Pak? Soalnya kan ya ngerti lah daerah kita Ya, seperti ini ya Pak. Sulit sekali aksesnya antar petani, rumah sini, rumah petani saya, rumah petani Pak ini, Pak itu, Bu ini, Bu itu sangat berjauhan. Itu gimana itu Pak lokasi? Ya, untuk lokasi nanti dipilih yang paling strategis, yang tidak terjauh atau tidak terdekat dari salah satu rumah Pak. Jadi dipilih untuk titiknya yang di tengah. Jadi misal Bapak jaraknya terlalu jauh, ya menjadi tidak terlalu jauh, seperti itu. Di pusatnya gitulah Pak. Jadi semua petani itu bisa langsung, oh dekat cuma berapa meter, tinggal jalan kaki sudah sampai di koperasi, sudah bisa memenuhi kegiatan usaha taninya gitu Pak. Menarik sekali ya. Jadi tertarik saya. Ya. Kalau yang itu Pak, bagian akhir itu kan sebentar lagi mau panen. Ya. Nah, kan ngerti lah pandemi juga ya, kami kesulitan mendistribusikan hasil panennya kami. Ini gimana Pak? Apakah koperasi itu memberikan solusi? Ya, solusinya nanti itu ya petani tinggal menjual hasil taninya itu kepada koperasi Pak. Nanti koperasi akan membeli dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga biasanya Pak. Kemudian koperasi akan memasarkannya sendiri, entah itu ke pusat kota atau ke luar kota, atau bahkan bisa nanti kalau sudah berkembang sangat pesat bisa ke luar negeri Pak. Karena hasil dari pertanian di Desa Pakal ini tuh sangat menjanjikan dan sangat unggul Pak. Oh, baik-baik. Saya juga merasa unggul ya di daerah kami ini, Ya. khususnya ya pertama dalam padian loh. Udah mendunia sekali. Rojo lele ya. Iya Pak, betul. Oke Pak. Ya, ini selanjutnya bagaimana ya Pak? Ya, nanti kalau koperasinya sudah dibentuk, sudah jadi dan sudah diresmikan, Bapak bisa datang ke koperasi, kemudian membawa surat kartu keluarga ya Pak, membawa surat keluarga untuk mengurus ini, dan sudah dalam waktu jangka 5 hari surat akan diantarkan ke rumah Bapak. Bapak bisa mulai mengisinya dan sudah bisa mulai menggunakan kartu tersebut Pak. Jadi petani nggak usah jauh-jauh ke kota untuk mencari pupuk, mencari pestisida, mencari canggul sebagai alat dalam mengolah lahan. Tinggal datang ke koperasi sudah bisa mendapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan juga datang tidak perlu membawa uang, cukup membawa kartu, men-tap di mesin dan sudah selesai, seperti itu Pak. Simpel sekali ya Pak. Mudah. Teknologi memang berkembangnya pesat sekali ya. Dulu saya ya, kalau mau kemana-mana, mau nabung di bank ya manual semua. Sekarang udah canggih Pak, pakai kartu-kartu gitu. Oke Pak. Karena sudah mulai masuk ke revolusi industri 4.0 itu ya Pak. Jadi hasil pertanian atau sektor pertanian itu juga harus terkena dampak tersebut Pak. Jadi meskipun petani ya, kita harus tetap bisa memanfaatkan teknologi, nggak cuma di sektor yang lain seperti ini misalnya, pemanfaatan di revolusi industri tersebut Pak. Baik. Terima kasih ya Pak Ya. atas penyampaian penyuluhannya. Jadi saya yang sebelumnya kurang mengerti tentang koperasi ya jadi ngerti. Wah, sangat terbantu sekali kalau misalnya saya ikut anggota koperasi ini, taninya. Ya, nanti tolong bantu kepada petani yang lain untuk menyampaikan bahwa nanti ada program pembentukan koperasi dan kartu ini ya Pak ya, biar petani itu
desa ini sudah mengetahui dan nanti bisa siap untuk menjadi anggota di koperasi ini, seperti itu Pak. Ya. Baik, nanti saya konfirmasi ke Bu Amin, ya, tangga saya itu yang biasa ngurusi arisan itu loh. Iya. Dia punya kenalan banyak banget di desa ini, Bu Amin tadi. Iya. Suaminya Bu Aman. Iya. Suami Bu apa itu? Bu Amin namanya Pak Aman. Ya, itu Pak Aman ya juga. Ya, dia Pak Boyan sih ya. Oh, Pak di sini ya. Itu Pak Boyan ya, kenalannya banyak lah, dari luar, dari dalam, dari atas bawah ya banyak. Urus saya juga. Ya, nanti saya juga akan berkeliling ke rumah-rumah petani yang lain untuk memberikan penyuluhan ini Pak. Jadi ya bisa menyeluruh gitu loh Pak, dan bisa semua petani di sini bisa tahu bahwa ada koperasi yang akan dibangun di sini, seperti itu Pak. Oh iya. Baik. Terima kasih. Nah, mungkin saya mohon pamit dulu ya Pak untuk lanjut ke petani yang lain. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dan bukalah mata hatiku, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar. Lihat kau dengarkan jalanan, nananan. Lihatlah dan bukalah mata hatiku. Menangis piring Upload ya? Ya, kamar saya menjadi rusuh karena pembuatan video ini. Ya, ini adalah responden paling terngehek. Ini semua setup. Kartu saya tani, sinopsis, oke, mantap. Tripod, laptop, oke, charger dengan bantuan kipas. Sedang melakukan pembuatan video, merendering. Oh, ternyata menangis, Bung. Idih, lihatlah dan bukalah mata hatiku, melihatnya lemah terluka. Gimana pembuatan hari ini, Mul? mumet. Dari Dinas Pertanian Tawangmangu. Tawangmangu, Cuk. Kan Tawangmangu pakai iya. Bisa susu. Oh iya, Bos. Itu John, kadang itu kan bisa omong.